Halo semuanya, selamat datang di Budayana Podcast Jiwa Entrepreneur, sebuah podcast yang dipersembahkan oleh Departemen Kewirausahaan dan Universitas Dayana. Anyway, hari ini aku nggak sendirian karena aku ditemenin sama Kak Fitra. Buat kalian yang belum tahu, Kak Fitra itu adalah owner dari salah satu coffee shop yang paling terkenal dan paling legend di Bali, yaitu Karakter Kopi. Hai Kak, gimana kabarnya Kak? Halo, selamat siang. Baik nih. Kalau aku di sini bukan baik aja sih Kak, bahagia banget karena akhirnya kita ketemu dan aku bisa nanya-nanya soal Karakter Kopi. Oke, sebelum aku nanya-nanya soal Karakter Kopi nih, aku mau nanya-nanya dulu soal Kakak deh. Oke. Gimana sih dulu kehidupan Kakak sebelum punya Karakter Kopi ini? Apakah dulu punya background experience di bisnis? Kalau ditanyain kehidupan saya pang banget. Suka di jalan. Saya backgroundnya kebetulan nggak ada bisnis. Dulu saya sebenarnya pegawai bank. Oh, pegawai bank. Ya, saya salah satu pegawai bank di BUMN, plat merah. Ya lumayan lah, 5 tahun kalau nggak salah saya berada di sana. Tapi untuk background educationnya sendiri dulu apa ikut jurusan ekonomi seperti itu? Kalau untuk label nama saya di belakang, saya ngikutnya ya fakultas hukum. Saya malah orang hukum tapi mencoba ke bisnis. Tapi bagus, justru ini mematahkan stigma orang-orang yang masih takut bisnis karena nggak pede sama background experience dulu. Benar banget. Oke, mungkin kita langsung aja kali ya Boleh. nanya-nanya soal Karakter Kopi. Di sini aku ngeliat Karakter Kopi itu udah rame banget, terus Wah, fasilitas thank you udah banget nih. lengkap, menu udah banyak, pengunjung juga banyak. Tapi gimana sih dulu perjuangan Karakter Kopi dari awal banget Kak, sebelum berkembang? Oke, sebelumnya saya bilang thank you banget. Ini sebenarnya kalau nggak ada kalian juga nggak bakal bisa berdiri tegak nih rumah. Ini sebenarnya kalau mau ditanya filosofi karakternya sendiri, ini rumah yang kita angkut dari Makassar, rumah nenek sendiri. Kita mencoba karena rumah di sini kan kedok down, bongkar pasang. Jadi pengirimannya lumayan gampang lah ketika kita bongkar untuk bawa kemari. Ya itu suatu hal yang sebenarnya banyak orang bilang nggak mungkin atau segala macam. Dari awal kita berada di sini, tahu sendiri kan, ini jalan benar-benar sepi, sunyi, bahkan nggak ada yang tahu kayaknya di tempatnya. Nah dari situlah kita memulai. Sebenarnya simpel banget. Di awal kita opening itu kita mencoba membuat grand opening yang benar-benar grand opening, bukan hanya sekedar opening. Kita waktu grand opening itu kita juga lumayan manggil beberapa teman yang untuk membantu kita. Kayak kalau bisa kita katakan seperti Mas Is yang mantan paling tua dulu itu sempat membantu kami juga di sini pas grand opening. Om Dadang, dialog dini hari, serta teman yang bernama Kinanti. Nah itu yang membantu kami waktu grand opening. Awalnya kami nggak percaya bakal bisa serame ini dan bakal banyak orang tahu, karena buat beberapa usaha yang di Denpasar sendiri kan cukup banyak dengan yang sesuatu yang unik-unik lah. Cuman kita berawal dari 2016 pada waktu itu. Salah satu konsep yang bisa membuat orang itu terheran-heran karena kita ngebentuk rumah panggung tua di daerah Denpasar sendiri, yang biasanya kita dapatnya di daerah Canggu, Ubud segala macem. Tapi kita bisa mematahkan stigma orang kalau di Denpasar sebenarnya unik juga loh. Kamu harus bisa datang di Denpasar juga, jangan hanya sekedar datang di yang sudah biasa lah kayak pantai, desa segala macam. Walaupun kita tahu daerah Denpasar semua lebih banyak perkantoran pemerintahan kan. Nah disitulah kita mencoba membuat sesuatu yang baru sampai saat ini. Tapi kenapa namanya harus Karakter Kopi? Itu ada filosofi sendiri kan? Untuk filosofi sendiri, nama karakter sebenarnya simpel banget. Yang pertama, mudah diingat orang. Cari nama yang gampang banget orang ingat. Dan setiap apa yang diucapkan harus bisa keluar nama itu. Pasti orang selalu kalau datang segala macam atau ngebahas tentang manusia pasti berbicara tentang karakternya, sifatnya segala macam.
Nah, setelah itu saya sebenarnya waktu membuat nama ini mencoba berdebat dengan salah satu saudara saya yang dulu membantu saya juga untuk semangat, karena di awal karakter mulai sebenarnya saya sudah punya sebelumnya, namanya The Cabin. Itu sama partner saya, cuman namanya membuat usaha tidak selalu mulus kan jalannya. Nah, di situ kita sempat down, akhirnya mencoba ngebentuk sendiri dengan personal saya sendiri tanpa ada partner lain. Nah, dari situ kita ngebentuk namanya karakter kopi. Ada waktu itu temen udah kayak saudara sendiri nih ngomong, kok bisa karakter sih, jangan yang simpel-simpel dong, yang agak rumit dikit. Cuman saya pikir sesuatu yang simpel justru lebih menarik, lebih gampang diingat. Iya kan? Ketika kita berbicara karakter pasti udah banyak kena dari sifat manusia, dari beberapa flavor beans juga. Jadi menurut saya itu benar-benar kanan kiri juga masuk gitu loh, nama karakter kopi itu. Nah, seperti itulah. Kalau menurut kakak sendiri kan zaman sekarang ya, apalagi di 2021 coffee shop tuh udah banyak banget gitu. Benar. Anak muda kalau mau bikin bisnis nih coffee shop aja deh, Cari yang lebih simpel ya. coffee shop. Nah, Warung kopi, sebagai kedai kopi. owner dari coffee shop yang udah legend gitu di Bali, kakak melihat kompetitor baru tuh gimana menurut kakak? Kalau berbicara legend, masih ada yang lebih legend sih dari senior saya. Saya ini masih junior sebenarnya, cuman namanya keberuntungan ya, itu kembali lagi kepada yang maha kuasa kan. Nah, saya justru senang di 2021 ini banyak anak muda yang patah semangat, yang walaupun jatuh bangun lagi dan punya ide kreatif yang luar biasa. Sebenarnya itu yang kita cari. Buat apa saya ngebangun sendiri kalau tidak ada salah satu yang memotivasi saya agar tetap tempat ini menjadi yang terbaik. Iya kan? Kalau misalkan saya sendiri yang ada di sini, saya otomatis ngerasa saya yang paling hebat. Sedangkan di luar sana masih ada yang lebih hebat gitu. Makanya saya bersyukur ketika di 2021 ini banyak teman-teman, sahabat-sahabat, rekan-rekan punya inovasi, punya pemikiran untuk lebih maju lagi dengan ngebentuk ya apapun itu usahanya, mau coffee shop, mau warung makan, mau apapun itu. Yang penting dia punya kemauan dan niat. Saya rasa saya harus bisa menghargai prosesnya dia. Menarik banget ya. Jujur kalau aku sebagai konsumen ya di sini seneng gitu ngeliat coffee shop udah banyak banget gitu. Iya, senang banget. Soalnya coffee shop itu selain kita bisa nongkrong, itu Bener. kepentingan estetika Instagram itu penting Banyak banget. untuk instastory, untuk di feeds gitu. Jadi menarik banget. Nah, mungkin nih kakak bisa kasih tips sebelum kita memulai coffee shop tuh apa aja sih yang perlu kita pikirin terlebih dahulu, entah itu konsepnya atau menunya, skala prioritas itu gimana sih kak? Kalau yang pertama yang harus kita pikirin ketika ngebentuk usaha selain coffee shop ya, apapun itu, kalian harus merasa mau terjun langsung terlebih dahulu. Harus bisa menyukai dulu apa yang kalian ingin bangun. Karena buat saya itu salah satu kunci yang ketika kalian berpikir saya mau buat ini, kalau terlalu banyak direncanakan takutnya nggak jadi. Intinya niat dulu, setelah itu kalian harus lebih dalemin gitu, harus lebih dalam, kalau bisa terjun langsung segala macem. Kalau dulu kakak di awal pembentukan karakter kopi ini mungkin cari tempatnya dulu kah? Atau kakak kayak, aku mau ada menu ini dulu? Karena dari dulu saya udah punya sebelumnya dari ini, coffee shop saya yang dulu, jadi saya sudah belajar dari pengalaman sebelumnya. Nah, yang saya cari dulu pada waktu itu, memang tempat itu sangat berpengaruh buat saya. Ketika kamu udah dapat tempat, baru yang paling berpengaruh banget selain itu tempat, konsep. Gimana caranya kamu nggak perlu ngikutin kanan kiri muka belakang, tapi kamu punya konsep sendiri yang harus kamu pikirkan. Setelah kamu pikirkan, kamu keluarkan dan bentuk itu sebagai tempat yang nyata. Itu sih kalau saya sendiri ya secara pribadi. Terus kalau misalkan nih suatu saat nanti ternyata coffee shop ini kan konsep dari karakter kopi ini
lebih ke Nusantara ya kalau Benar. lihat. Lebih tradisional. Gimana sih Kak kalau misalnya Kakak ini bisa mempakemkan bisnis Kakak ini Nusantara, kalau misalnya ada kompetitor baru yang ngikutin konsepnya Nusantara biar Kakak lebih berkesan di karakter kopi? Kalau saya, walaupun banyak dari yang lain yang ngebentuk walaupun hampir sama seperti ini, tapi kan yang nomor satu, kita harus percaya dulu dengan apa yang kita lakukan. Kita percaya kalau tempat kita beraura gitu, mempunyai jangka panjang yang lebih. Walaupun orang sama membuat, tapi belum tentu bakal sama juga yang bakal datang customer. Belum tentu juga sama customer itu bisa menghargai tempat itu. Iya kan? Jadi walaupun kompetitor kanan kiri itu sama, tapi kita mempunyai ciri karakter tersendiri yang kita punya. Nah, itu yang buat membedakan kita sama yang lainnya. Jadi percaya apa yang kamu buat itu bakal lebih bagus dan lebih baik daripada yang lain. Itu kan nggak masalah kalau seperti halus. Masih manusiawi lah. Oke, berarti itu lebih kayak ke branding gitu, gimana ngebawa karakter kopi. Benar. Ngomong-ngomong soal branding nih, aku ngeliat karakter kopi ini pasti kalau orang dengar, wah itu tempat tongkrongan anak muda gitu, pelajar, mahasiswa itu pasti karakter kopi, menonton di mana karakter kopi. Gimana sih caranya karakter kopi ini ngebangun branding itu tuh biar anak muda kesini gitu? Kenapa target pasarannya juga anak muda? Dulu kita nggak berpikir harus anak muda yang datang ke sini. Karena dulu saya lebih banyak berpikir malah bukan anak muda yang bakal datang, malahan orang tua. Karena kan kita buat konsep seperti ini agar orang tua tuh datang bisa bernostalgia lagi kepada masa lalu mereka, masa kanak-kanak mereka. Karena kan namanya kita dulu waktu masih kanak-kanak masih kepikiran dengan kampung halaman kita, dengan konsep yang hampir sama gitu loh. Dulu saya malah berpikir ke situ. Cuma lama kelamaan tanpa saya sadari dan saya tidak ada membeda-bedakan mau orang tua, mau anak muda ataupun siapapun yang datang ke sini, ya akhirnya bisa berjalan selancar ini. Menurut kakak sendiri terlalu riskan nggak sih ketika owner coffee shop baru itu tuh menargetkan target pasarnya tuh menengah ke atas gitu dengan mematok harga yang menurut lumayan gitu lah. Menurut kakak itu terlalu berisiko atau enggak? Kalau saya berbicara berisiko atau enggak, itu kembali lagi bagaimana sang pilot melakukan sistem tersebut, sistem di warungnya tersebut. Karena setiap pilot mempunyai karakternya yang berbeda-beda. Kalau misalkan dia menargetkan yang lebih menengah ke atas, itu wajar-wajar saja. Kalau targetnya dia seperti itu. Tapi kalau ada yang menengah ke bawah, itu juga wajar-wajar aja. Karena setiap pilotnya usaha apapun itu, mereka sudah punya sistem marketing ataupun sistem bagaimana cara agar usahanya itu tetap bisa bertahan. Itu kalau menurut saya pribadi ya. Karena saya banyak belajar ini ketika saya berada di bank sebenarnya. Dari situ ya saya banyak berbicara kepada customer segala macam. Ada yang punya usaha ini, ada yang punya usaha itu, ada yang punya usaha menengah ke atas, menengah ke bawah. Tapi setelah saya tangkap apa pembicaraan mereka kadang curhat ke saya, bertanya ke saya, akhirnya saya dapat dan saya rangkum, oh ternyata kembali lagi pada dasarnya kepada pilot itu sendiri. Bagaimana cara mereka bisa mengendalikan usahanya dia sendiri. Belum tentu satu pilot ini walaupun dia ngikutin usaha pilot yang lain bakal senaik seperti pilot yang sebelumnya, nggak mungkin buat saya pribadi. Karena pilot yang sudah naik ini dia punya strateginya sendiri, sedangkan yang ngikutin ini belum tentu tahu strategi di dalamnya seperti apa. Gitu. Jadi saya bilang ya itu sah saja dan kembali lagi ke karakter pilotnya dia sendiri. Berarti apapun target audiensnya itu sah-sah aja ya? Sah saja. Bisa siapapun. Oke, mungkin selanjutnya aku mau nanya nih, sekarang kan lagi pandemi, beberapa kali kita PPKM. Panjang terus nih kayak panjang kereta terus api. kan. Aduh. Nah, gimana nih kakak sebagai owner karakter kopi membawa karakter kopi biar omsetnya mungkin nggak turun drastis atau tetap stabil malah? Kalau berbicara tentang bagaimana tetap stabil ya namanya kita mengikuti aturan negara kita sendiri, pemerintah yang harus kita ikutin, yang sewaktu-waktu bisa berubah kapan saja, satu hari bisa berubah,
kadang beberapa jam udah bisa berubah. Nah, ya mau nggak mau kita harus putar otak gitu loh. Kita harus bisa memikirkan kalau bisa merubah sesuatu yang baru. Jangan berpatok ke satu sisi aja, tapi coba sisi bidang yang lain gimana caranya. Misalnya kita udah cobaan waktu sebelum PPKM, sistem A ini bagus terus ini, panjang, maksudnya dalam arti kata lancar tanpa ada kendala segala macam. Tiba-tiba ada kendala seperti pandemi seperti ini, kita ini masih dengan idealis kita masuk ke sistem A, kita nggak bakal bisa. Kita harus bisa secepat mungkin tahu gimana lubang itu akan kita lalui, jangan sampai masuk ke lubang itu. Nah, gimana caranya? Dengan cara ya kalian harus pintar-pintar. Berita kan sekarang udah banyak dirangkum melalui media sosial, banyak ide kreatif yang ada di media sosial, banyak sesuatu sistem cara yang ada di media sosial. Semua apa-apa kita harus ke media sosial. Dari situlah kalian harus pintar-pintar banyak melihat atau membaca yang mana benar-benar masuk ke logika kalian. Ketika itu kalian sudah berpikir, oh ini cocok dengan saya nih, langsung cepat itu pun kalian harus bisa putarkan setir pengemudi kalian. Jangan sampai mengikuti idealis kalian, karena berbicara idealis sekarang udah agak sulit sih buat saya sendiri ya. Jadi kita harus bisa menurunkan beberapa ego kita agar gimana tempat ini bisa bertahan. Sekarang kalian pilih aja, mau tetap dengan idealis kalian dengan sistem cara A tapi kalian akan mati perlahan, atau putar segera mungkin dengan sistem B tapi kalian dapat jalannya. Sekarang ada di pengemudi sang pilot, karakternya pilot gimana. Nah makanya di situ saya orangnya idealis banget sebenarnya. Cuman karena saya berpikir wah nggak bisa saya kayak gini terus, saya harus cepat-cepat banting setirnya. Makanya saya punya strategi, langsung saya putar setirnya sebaik mungkin agar tidak terjadi kecelakaan yang ban mobil saya akan masuk ke lubang tersebut. Berarti itu marketing yang harus dikuatin ya kan, untuk mempertahankan di tengah-tengah Betul. pandemi. Ngomong soal marketing nih, sekarang tuh banyak banget di lingkungan mahasiswa yang namanya paid promote. Jadi kita mempromosikan bisnis dari coffee shop atau bisnis lainnya. Nah, menurut kakak itu berpengaruh nggak? Atau karakter kopi sebelumnya udah pernah belum? Wah, sebelumnya saya terima kasih nih kepada mahasiswa teman-teman yang punya itu salah satu ide kreatif juga loh yang dimiliki oleh teman-teman mahasiswa. Jujur, saya udah berapa kali ngikutin. Ketika saya di chat ini saya nggak banyak babi bu bebo, saya langsung oke, saya jalanin karena saya mikir di satu sisi saya butuh mahasiswa, di satu sisi mereka juga butuh kita. Ya udah, namanya kita harus berkesinambungan, saling bergotong royong, saling bekerja sama. Ya udah, tanpa berpikir panjang langsung oke jalan. Karena itu salah satu ide kreatif yang bisa membangun, dan kalau bisa saya katakan itu salah satu strategi yang bisa membantu beberapa UMKM kecil agar bisa tetap bertahan. Ya penting kita jalanin aja sama-sama, pasti bakal dapat pintu yang terbaik lah. Jadi paid promote untuk usaha, bagi usaha-usaha baru itu penting banget ya, Penting Kak, banget. memperkenalkan ide baru tuh. Oke. Nah, berhubung rasa penasaran aku udah terjawab semua nih Kak, Benar. mengenai karakter kopi. Teman-teman nih yang lagi dengerin podcast ini, jangan lupa untuk datang ke karakter kopi karena Thank you menunya banget. enak banget. Menu favorit aku red velvet sih Kak, aku kalau kesini selalu beli red velvet. Itu enak banget, soalnya aku nggak minum kopi. Saya ada beberapa orang ini juga ngechat, salah satu green tea juga, makanya saya bilang kok beda green tea ini, karena kan kita beberapa green tea, beberapa produk itu kita emang ngambil dari Korea. Oh, wow. Jadi dari Korea transit Jakarta baru ke Bali. Jadi walaupun terkesan kita situasinya biasa aja, tapi kita semaksimal mungkin bisa memberikan yang terbaik ketika orang itu berbelanja di tempat kami, karena saya harus posisikan sebagai mereka juga dong. Ya. Saya bekerja, saya dapat uang, terus saya belanja di tempat itu, masa saya nggak bisa dapat apa yang saya inginkan, seperti itu. Kalau dari kamu sendiri ada nggak sih saran minuman yang paling best seller gitu di sini? Kita kalau best seller menurut karakter masing-masing lagi, cuman kadang kita mencoba lebih menawarkan es karakter kopi kami yang ini. Es karakter kopi kami kita nggak pakai susu kental manis, kita pakai fresh milk, sama udah nggak pakai robusta lagi, kita pakai Wow. arabica dari Flores.
Nah, kadang kan orang datang sini kan kebanyakan ada yang bisa ngopi atau ada yang nggak bisa ngopi. Iya, benar. Nah, makanya kita buat beberapa signature yang benar-benar orang yang nggak bisa ngopi itu bisa ngopi di tempat kami. Nah, seperti itu. Oke, sebelum aku nutup sesi podcast kali ini, mungkin kakak bisa nggak sih ngasih motivasi gitu buat para entrepreneur muda gitu, entah yang mau lagi jalanin usaha atau lagi struggling nih mempertahankan usahanya. Baik, halo teman-teman semua. Saya bukan seorang motivator baik atau gimana. Motivator terbaik itu ada di dalam diri kalian masing-masing sebenarnya. Di hati kalian, dari kaki, dari pikiran sampai hati itu motivator kalian. Kalau kami sebagai pembicara di sini hanya bisa menjelaskan atau memberikan informasi apa yang kami lakukan sekarang dan sebelum-sebelumnya. Tapi kan belum tentu sama apa yang kita ucapkan hari ini. Jadi menurut saya motivator terbaik itu adalah diri kalian sendiri. Apapun yang kalian lakukan dengan positif, lakukan saja. Karena untuk membentuk sesuatu harus punya niat yang baik dulu. Ketika niat yang baik sudah punya, baru apapun yang kalian ingin lagi ngebentuk dan jadikan sebagai tempat yang nyata, itu bakal tercapai. Intinya buat saya, pesan saya sangat singkat nih, kalian harus bisa jadi diri kalian sendiri, harus punya niat. Walaupun jatuh bangun lagi, karena nggak ada orang sukses kalau sudah jatuh nggak bangun lagi. Jadi mereka harus bisa tahan banting lah. Jadi kuatkan dulu diri kalian, niatkan hati kalian, baru apapun yang kalian inginkan, apapun yang ingin kalian capai, baru kalian ciptakan secara nyata. Itu buat saya. Dan buat teman-teman, untuk informasi sedikit dari saya. Itu aja. Oke, mungkin mau dipromosiin karakter kopi ini lokasinya di mana sih Kak? Siapa tahu ada pendengar kita dari luar Bali gitu yang belum Wah, tahu. thank you banget loh. Sebenarnya karakter kopi ini ada di Jalan Tukar Barito Timur nomor 99X. Cukup simpel kok dicari. Sekarang di Google Map sudah ada. Kita bisa melalui media apapun, tinggal ketik karakter kopi Bali sudah bakal muncul. Gitu. Tapi untuk saat ini kadang dari teman ke teman sih, dari mulut ke mulut yang memberikan informasi ini. Cuma saya ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman semua, mahasiswa semua. Jangan patah semangat di masa pandemi ini, kita harus bisa berpikiran yang sehat juga. Karena itu adalah kunci satu-satunya supaya badan kita tetap sehat. Jangan sampai pikiran nggak sehat, badan kita juga nggak sehat nantinya. Karena yang sakit sungguh terlalu banyak juga yang kadang kehilangan akal. Makanya kita harus bisa menjaga akal sehat lah, supaya tetap bisa hidup lebih baik lagi dari hari ke hari. Itu saja. Oke, thank you buat Kak Fitra. Terima kasih juga buat para pendengar. Seperti yang kata Kak Fitra tadi, kalau ketika kita menjalani bisnis, kalau jatuh bangun lagi. Bangun lagi, jangan takut.